Kita langsung mulai aja ya Rizky ya. Untuk kelas hari ini. Terima kasih udah hadir. Nanti mungkin disusul sama Naufal ya. Oke, hari ini adalah pertemuan dua kali terakhir di bulan ini untuk apa kelas dewasa. Jadi hari Jumat itu terakhir ya. Nah, malam ini kita coba dulu bahas materi terakhir setelah kemarin kita coba beberapa aktivitas public speaking dari mulai moderator, pidato, dan hari ini ada satu lagi aktivitas public speaking yang akan kita perdalam begitu ya. Nah, nanti hari Jumat besok terus hari Jumat itu akan ada materi sedikit baru teman-teman akan melaksanakan evaluasi seperti biasa. Nanti teknis evaluasinya akan kita coba bahas di akhir ya, seperti apa. Oke, kalau gitu kita coba buat share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah Kak, masih loading tapi. Sebentar. Putus-putus Kak. Ini kelihatan ya, segini ya. Oke, sorry Rizky, udah jelas, aman? Putus-putus Kak. Masih putus-putus. Iya Kak, masih putus-putus. Oke, sekarang better, better ya. Ya sudah Kak. Oke, sebentar kita share screen lagi. Ini udah kelihatan ya. Sudah Kak. Oke, nah jadi sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita pemanasan dulu, Rizky. Eh, Pemanasannya nanti akan berkaitan sama materi yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini ya. Nah, jadi seperti biasa Kazia punya satu gambar, ada dua sebetulnya. Nanti kalau Novel nggak ada, Rizky juga boleh coba gambar yang satu lagi. Nah, di layar ini ada beberapa gambar isu-isu yang lagi terjadi beberapa waktu ke belakang begitu ya, bahkan masih sampai saat ini. Nah, tugasnya Rizky, silahkan deskripsikan gambar yang ada di layar ini sesuai dengan pengetahuan Rizky. Bahwa hari ini tuh lagi ada apa gitu ya. Sedetail mungkin, Kazia waktunya kasih Rizky 2 menit nanti untuk bisa berbicara. Ya, deskripsikan dulu aja ya, gitu. Gak ada teknik apapun, silahkan. Yang penting Rizky bisa menyampaikan pesan yang sesuai dengan gambar yang ada di layar. Bisa dipahami untuk instruksinya? Berarti langsung ke isi aja ya Kak. Ya, nggak apa-apa. Langsung ke isi aja ya. Ya, Oke, bisa mau Kak. langsung? Ya boleh Kak. Oke, silakan. Dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, apabila kita lihat dari gambar tersebut, bisa kita lihat bahwa adanya lahan hutan atau lahan yang dipenuhi dengan hutan yang berimbun, bahwasannya di sini ada aktivitas, bukan aktivitas ya teman-teman, tetapi merupakan kejadian kebakaran hutan di karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, terutama di akhir-akhir ini di Indonesia berada di pembakaran hutan yang ada di Kalimantan. Dan adapun pencegahannya, teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan cairan yang bernama fire barrier, yakni yang dimana cairan itu merupakan zat kimia
yang apabila kita gunakan bisa memutuskan atau menghambat pembakaran yang ada di hutan dan lahan tersebut. Dan apabila teman-teman melihat bahwasannya perlu hati-hati di akhir-akhir ini ada daerah yang kita lihat musimnya sedang menjalani musim kemarau, di mana cuacanya dengan suhu yang tinggi di sana dengan tanahnya yang gambut membuat hutan tersebut gampang sekali terbakar dan adanya titik lonjakan api. Sehingga teman-teman bisa perlu update di media sosial bahwasannya kita bisa melihat apa yang harus diperhatikan bahwa untuk melakukan aktivitas di wilayah hutan sekitar. Baik, itu saja Kak. Oke, sip. Waktunya 1 menit 50 detik ya, aman ya. Satu lagi kalau gitu Rizky, kita coba gambar yang kedua. Ini juga isu yang lagi hangat sekarang ya, saudara-saudara kita di bagian NTT nih. Nah, Rizky boleh deskripsikan dengan hal yang sama, lebih detail lagi, lebih disusun lagi. Kalau misalnya mau ada jeda, juga nggak apa-apa ya, dicoba lebih pelan-pelan. Oke, waktunya sama 2 menit, mau langsung? Ya boleh Kak. Oke, 2 menit dari sekarang. Sorry. Baik teman-teman, seperti dari gambar yang kita lihat, bahwasannya akhir-akhir ini ada bencana alam yang dirasakan oleh saudara kita di wilayah NTT, terutama di Flores, di mana di gambar tersebut ada merupakan bencana alam berupa gempa yang jumlah yang merupakan angkanya yang cukup besar dan sangat bahaya untuk di wilayah pemukiman terutamanya yang kita perlu waspadai bahwa ketika ada bencana alam kita harus siap untuk menghadapi bencana tersebut dengan berbagai cara. Yang pertama, apabila teman-teman mendapat notifikasi di handphonenya jika ada bencana alam seperti gempa, kita harus keluar dari ruangan atau suatu bangunan dan mencari tempat aman. Apabila teman-teman berada di ruangan tertutup dan susah untuk keluar, cari tempat yang jauh dari kaca dan bersembunyi di bawah eh, suatu benda yang cukup untuk menghalang teman-teman untuk bisa selamat. Mungkin itu aja, Kak. Oke, nice ya lumayan. Walaupun waktunya lebih sedikit 1:29 ya. Oke, Rizky apa yang dirasakan ketika tadi harus mendeskripsikan dua gambar dalam sekaligus? Yang dirasakan itu idenya kurang masuk, Kak. Terus banyak kata-kata yang belum bisa disempurnakan, Kak. Oke, sip. Setuju ya. Jadi banyak beberapa kata-kata yang mungkin harus disusun ulang supaya konteksnya atau maknanya juga bisa lebih dipahami oleh pendengarnya gitu ya. Mungkin untuk pendengar yang mendengarkan sekilas gitu ya akan bisa menangkap pesannya dengan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya didengerin benar-benar mungkin ada beberapa kata-kata yang penempatannya kurang tepat gitu ya posisinya gitu ya. Itu aja karena memang sedang impromptu tapi nggak apa-apa. Nah, berkaitan dengan penyusunan informasi dengan cara mendeskripsikan satu hal, satu peristiwa, terus juga satu keadaan. Ini ada salah satu aktivitas public speaking yang mungkin Rizky dan teman-teman lain juga sering melihatnya di televisi, di media online gitu ya, di tengah banyaknya berita yang sedang bermunculan hari ini. Nah, jadi untuk hari ini, untuk malam ini kita akan mempelajari tentang aktivitas public speaking yaitu live report gitu ya atau teknik reporter di lapangan. Nah, jadi kenapa aktivitas public speaking ini Kazia pilih supaya teman-teman bisa terbiasa nih untuk bisa berpikir cepat gitu ya, tapi tidak mengurangi konteks yang utuh untuk pendengarnya gitu ya. Nah, karena
seperti yang kita tahu bahwa ketika kita live report atau laporan langsung di lapangan, itu tentunya akan ada banyak hal yang kita dapatkan, bahkan di luar dari konteks skrip yang sudah kita persiapkan biasanya gitu ya. Nah, nanti kita akan coba pelajari apa saja gitu ya yang perlu kita sampaikan ketika menjadi seorang reporter di lapangan ya. Oke. Nah, Rizky, kalau di bayangannya Rizky, sepengetahuannya Rizky sendiri, kalau melihat gambar ini tuh orang lagi ngapain dan biasanya dilakukan pada saat apa? Sedang menceritakan peristiwa yang ada di wilayah dia, Pak. Atau eh, ceri- subjek yang benar-benar ceritakan di situ, Kak. Oke, kira-kira biasanya subjek apa yang biasanya dijelaskan oleh seorang reporter? Kalau dari gambarnya kayak sedang menjelaskan eh, tentang situasi di wilayah sekitar masjid ini, Kak. Oke, tapi kalau reporter yang lain biasanya bisa melaporkan apa aja? Belum tahu, Kak. Oke, nah jadi sebenarnya banyak ya apa namanya peristiwa yang biasanya dilaporkan oleh seorang reporter. Nah, tapi kira-kira menurut Rizky tantangan terbesar apa nih ketika kita harus menjadi seorang reporter? Kira-kira skill apa yang paling penting dan harus dikuasai? Kelancaran dalam berbicaranya, Kak, dan Kelancaran, ide-idenya. oke, kelancaran dalam berbicara dan idenya ya, supaya bisa disampaikan dengan cepat. Oke, setuju. Nah, jadi kita flashback dulu nih ke belakang. Beberapa aktivitas public speaking yang Kazia sudah pelajari bareng dengan teman-teman di kelas lanjutan ini tentunya punya tujuan masing-masing. Kemarin di moderator kita belajar untuk bisa mengatur waktu gitu ya dengan konteks yang tetap utuh. Terus juga di apa namanya? Di pidato tentunya kita belajar untuk bisa berbicara dengan tenang gitu ya. Nah, di reportase ini atau reporter lapangan, teman-teman eh, akan mempelajari bagaimana caranya berbicara dengan waktu yang singkat, tapi bisa menyampaikan konteksnya tetap utuh dan jelas untuk audiensnya atau untuk publiknya gitu ya. Jadi nanti tentunya Rizky akan banyak tadi ya mempelajari hal-hal berkaitan dengan bagaimana caranya Rizky menyampaikan ide, menyampaikan pesan itu dengan cepat gitu ya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, walaupun pada kenyataannya sebetulnya eh, kita sebagai reporter itu punya kesempatan ya untuk bisa mempersiapkan. Karena lagi-lagi kan aktivitas public speaking itu adalah aktivitas yang direncanakan ya, teman-teman ya. Aktivitas yang memang harus dilakukan persiapan dulu. Itu tentunya punya waktu. Cuman terkadang ada beberapa bagian, ada beberapa keadaan yang teman-teman harus bisa ambil langkah cepat pesan apa yang mau disampaikan. Itu ya perbedaannya. Oke, kita bahas dulu sedikit Rizky. Kita perhatikan dulu. Jadi sebetulnya tadi betul ya kata Rizky ya. Gimana caranya seorang reporter itu bisa berpikir menyampaikan sebuah ide dan respon dengan spontan, tapi dengan narasi yang tetap terstruktur. Itu satu. Kedua, tentunya reporter adalah penyampai informasi yang akurat ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan melaporkan sebuah peristiwa, sebuah kondisi atau keadaan itu dengan yang tentunya informasinya tuh di luar apa namanya data gitu ya. Semuanya harus by data gitu karena kan si reporter ini tugasnya ngumpulin fakta ya. Nah, langsung dari si kejadiannya mereka memverifikasi terus juga langsung menyusunnya menjadi sebuah narasi yang bisa dikonsumsi sama publik dengan mudah gitu ya. Oke, jadi dua dua hal ini yang harus jadi perhatian Rizky dan teman-teman ketika nanti praktik untuk si reporter lapangan ini ya. Dimana kita menyampaikan informasi dengan akurat. Satu lagi, kita dituntut untuk bisa berpikir dan merespon keadaannya dengan spontan.
gitu ya. Oke. Nah, kerangkanya seperti apa? Tentunya eh, kalau untuk bagiannya kan nanti tetap sama ya. Ada opening, ada isinya, dan closing. Nah, tapi untuk bagian isinya atau kerangka pesannya ini eh, pasti Rizky juga sudah pernah belajar sebetulnya ya. Dan gak asing lagi dengan istilah kerangka 5W1H. Nah, jadi di kerangka 5W1H ini akan menjadi narasi yang bisa kita sampaikan pada saat melakukan live report gitu ya. Oke, ini harusnya who ya, salah ketik. Nah, seperti biasa, setiap laporan reporter itu kan masuknya ke berita ya. Nah, makanya pakai apa namanya? Pakai formula 5W1H ini, yaitu what, who. Nah, ini berarti menjelaskan peristiwa apa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat. Terus where dan when. Ini berarti lokasi spesifik sama waktunya kapan. Itu harus disebutkan. Dan tentunya why juga how. Penyebab utama dari peristiwa tersebut itu apa dan kronologinya eh, seperti apa yang terjadi di lapangan. Begitu ya. Jadi sebetulnya kalau dari kerangka penyampaian isi ini akan lebih simpel dibanding kita melakukan presentasi ya. Kemarin kan kalau presentasi dimulai dari hal yang dasar dulu, terus baru yang ke hal yang spesifik dan seterusnya itu kompleks gitu ya. Nah, di reporter ini cukup sampaikan 5W1H ini saja. Itu sudah cukup gitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau menurut Rizky waktu yang dibutuhkan dalam menyampaikan si formula 5W1H ini berapa menit idealnya? 2 sampai 3 menit kali. 2 sampai 3 menit. Oke, nanti kita cek ya. Oke, 2 sampai 3 menit. Nah, nanti kita coba cek apakah eh, misalnya masih masuk gitu ya 2 sampai 3 menit. Oke. Nah, itu ya. Jadi kerangkanya diingat-ingat nanti ketika berlatih atau barangkali gitu ya Rizky mau menjadi seorang reporter sebetulnya gitu ya formula ini saja yang bisa kita gunakan dalam menyampaikan narasi kepada audiens begitu. Oke, nah tentunya tadi olah vokal kita juga mendukung ya dalam menyampaikan pesan sebagai seorang reporter. Yang paling penting, kalau artikulasi apapun aktivitas public speakingnya, tetap ya artikulasi pasti harus. Tempo juga gitu ya, tetap terkontrol karena kita lagi menyampaikan sebuah pesan. Nah, yang membedakan adalah ini. Kalau kemarin di pidato kita harus bisa tenang gitu ya, harus banyak jedanya. Nah, di teknik vokal untuk reporter, stressing adalah salah satu teknik yang paling penting gitu ya. Nah, jadi stressing itu apa, Kazia? Jadi, kita sebagai seorang reporter harus memberikan penekanan pada kata penting, kayak angka, nama lokasi, tokoh utama, dan dampak kejadian. Misalnya seperti itu. Nah, stressing ini tuh digunakan supaya audiens bisa berpikir lebih lama, mencerna lebih lama apa yang kita sampaikan gitu. Contohnya kayak nanti kita abis ini baca ya, kayak misalnya nama lokasi atau nama orang, misalnya Presiden Republik Indonesia. Nah, itu kita tekankan tuh kalau misalnya ada presiden di sana, gitu ya. Hal-hal seperti itu. Nah, jadi di samping artikulasinya juga tetap harus jelas, temponya juga harus terkontrol, ada si word stressing ini yang paling penting, gitu ya. Menurut Rizky, word stressing ini bikin kita jadi tambah lama berbicara atau lebih sebentar berbicaranya? Agak lebih lama Kak, Oke, kenapa lebih lama? karena ada sedikit penekanan. Oke, betul ya. Jadi akan butuh banyak waktu ya
karena ada beberapa kata yang kita stressing atau tekankan. Nah, maka dari itu nanti narasi yang kita buat tentunya tidak harus selalu panjang ya. Jadi 5W1H itu sebetulnya bisa kita rangkai menjadi sebuah paragraf yang bisa kita laporkan kepada audiens gitu ya. Jadi tidak sepanjang pidato, tidak sepanjang apa namanya presentasi gitu ya. Nah, kalau misalnya Rizky masih ingat, kemarin kan kita sempat belajar eh, elevator pitch ya, betul ya? Nah, jadi Iya Kak. sama seperti elevator pitch, reportase juga bisa dinarasikan atau dirangkai katanya dalam satu paragraf saja sebetulnya ya, yang sudah merangkum formula yang tadi Kazia kasih yaitu 5W1H ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas Kak. Aman ya? Hmm, Nah, seperti itu. aman. Jadi eh kurang lebih teknik vokal yang harus didalami adalah ketiga ini. Nah, ini sebetulnya basic ya. Kazia coba bacakan saja sedikit. Jadi kalau untuk bahasa tubuh tentunya eye contact, postur tegak, hand gesture gitu ya. Terus juga ekspresi itu tentunya harus mewakili dengan narasi yang kita sampaikan. Ini hampir sama ya dengan semua aktivitas public speaking tentunya harus melakukan ini. Paling yang harus diperhatikan adalah ini ya teman-teman ya. Nah, ekspresi itu disesuaikan dengan tone beritanya, tone peristiwanya, gitu ya. Apakah misalnya informasi yang disampaikan serius, berduka, atau gembira misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti harus disesuaikan. Nah, tadi ya, durasi ketika kita live report itu idealnya adalah hanya di 60 detik gitu ya. Nah, jadi tadi openingnya cukup 10 detik karena kan kita nggak menyampaikan teknik opening apapun ya gitu. Terus badinya tadi 40 detik, eh, 5W1H-nya yang dijadikan narasi gitu ya. Terus baru closingnya 10 detik gitu ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini idealnya ya. Tapi kalau misalnya nanti Kazia ketika di lapangan kita nggak boleh lebih ya tentunya disesuaikan ya gitu ya. Jadi idealnya seperti ini. Tapi kalau misalnya informasi yang disampaikannya juga banyak, kompleks, pasti akan lebih dari 60 detik ini gitu. Kita coba bahas nih, coba bacakan sama Rizky bagian opening, nanti isinya apa saja. Di bagian opening ada salam pembuka, sapa studio atau audiens, sebutkan nama reporter, lokasi melapor, dan headline utama. Oke, salam pembuka, maksudnya sapa studio itu berarti anchor yang bertugas ya, atau pembaca berita yang bertugas, atau mau ke penonton juga boleh. Baru sebutkan nama kita sebagai reporter, lokasinya di mana, dan melaporkan apa, gitu ya. Oke, untuk badinya. Di bagian badinya ada uraian fakta inti 5W plus 1H, kronologi singkat, dan situasi pembaruan terkini atau update. Oke, nah ini ya, jadi yang tadi ya, nggak harus ada apa-apa lagi, tinggal ke 5W1H aja. Kronologi singkat juga itu bisa dimasukkan ke how sebetulnya. Ya, jadi misalnya, taruhlah kita mau melaporkan sebuah peristiwa pembunuhan gitu. Kronologinya seperti apa? Nah, itu kan bisa ditaruh di pertanyaan bagaimana ya. Bagaimana kronologi pembunuhan itu bisa terjadi. Nah, jadi bisa sudah masuk ke 5W1H itu. Terus juga situasi terkini itu juga bisa masuk ke how juga ya. Jadi bisa langsung dimasukkan. Closing, ada apa katanya? Di closing ada kesimpulan singkat, perkiraan situasi mendatang, dan pengembalian kendali ke Arcor sedia. Oke, ada kesimpulan singkat, perkiraan situasi mendatang, dan juga pengembalian kendali ke anchor di studio ya, ke pembaca berita. Biasanya dikembalikan lagi. Nah, seperti itu ya.
Jadi kurang lebih eh, pembagiannya, sorry, narasi yang kita buat kurang lebih seperti ini, gitu ya. Dari mulai opening, body, dan close. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini juga Kazia bacakan sekilas aja. Jadi tadi ya, karena aktivitas public speaking itu adalah aktivitas berbicara yang direncanakan, tentunya yang pertama kali harus kita lakukan adalah observasi terlebih dahulu ketika nanti jadi reporter ya, teman-teman. Observasinya untuk apa ya? Cek faktanya dulu, terus juga bertemu sama narasumber kalau ada ya, terus juga amati kondisi sekitar. Nah, ini observasi untuk bisa mengumpulkan data yang mau kita jadikan narasi. Nah, kalau observasinya udah, bahannya udah siap, baru kita bikin narasinya. Kita boleh bikin cue card. Cue card itu apa ya namanya, kertas sebagai alat bantu gitu ya ketika teman-teman berbicara. Rizky boleh buat 3 sampai 4 poin gitu ya, boleh poin-poin saja pada catatan kecil. Jadi nanti tinggal mengalir gitu ya. Tapi boleh nggak Kazia kalau misalnya kita sebagai pemula gitu ya, langsung buat narasinya gitu. Dalam satu paragraf itu boleh, boleh silahkan gitu ya. Itu mah disesuaikan. Cuman ketika nanti kita sudah di lapangan, tentunya tadi ya untuk bisa membiasakan kemampuan berpikir dan merespon dengan cepat, eh, kita lakukan menggunakan bullet point. Jadi hanya membuat poin-poin saja. Poin pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Gitu ya. Setelah bahan-bahannya siap dibuat cue card, baru kita live on air atau reportasenya. Gitu ya. Menyampaikan laporan dengan teknik yang sudah dipelajari tadi. Nah, setelah itu nanti baru evaluasi teman-teman kira-kira apa yang kurang, apakah ada informasi yang tertinggal, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini alur kerjanya ketika nanti teman-teman praktik secara langsung di lapangan. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh naskah dan teks reportasenya ya, teman-teman ya. Nah, nanti Rizky boleh apa namanya, analisa juga kira-kira ada yang kurang nggak dari teks yang Kazia buat. Oke, diperhatikan. Nah, Kazia ini sambil bacakan ya, nanti Rizky boleh analisa juga apakah ada yang kurang dari bagian opening, body, dan closingnya. Ya. Oke, halo selamat sore pemirsa. Saya Zia Falevi melaporkan langsung dari kawasan Alun-Alun Kota Bandung. Saat ini tengah berlangsung Festival Budaya Nusantara 2026 yang dihadiri lebih dari 3.000 pengunjung. Acara yang dimulai sejak pukul 9 pagi ini menampilkan ragam tarian tradisional dan pameran UMKM lokal. Puncak acara sore ini adalah pawai kostum Nusantara yang melibatkan 50 komunitas seni. Meskipun kondisi cuaca gerimis, antusias masyarakat tetap sangat tinggi menyatu di area utama. Demikian laporan langsung dari lokasi kejadian dari Bandung. Saya Zia Falevi kembali ke Rizky di studio. Jadi cukup seperti itu. Kira-kira ada bagian yang kurang nggak? Eh, Kalau Rizky ingat ya, kalau jadi wartawan itu ada ucapan terima kasih dari reporter di apa dari anchor dari studionya itu gimana Kak? Maksudnya ada ucapan terima kasih itu gimana? Ada Terima kasih jawaban? udah ngasih kesempatan dia untuk buat ngereport report. Oke, nah itu eh, apa namanya, case-nya nanti disesuaikan dengan anchor-nya yang ada di studio. Nah, kalau misalnya anchor-nya melempar di bagian opening, berarti kita boleh bilang terima kasih Rizky, halo selamat gitu ya. Jadi boleh di awal dulu bilang terima kasih Rizky di studio. Selamat sore pemirsa, saya Zia Falevi. Nah, baru langsung dilanjut. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, misalnya ada beberapa tayangan yang memang langsung kita melaporkan, nah kita boleh taruh terima kasihnya sebagai closing.
gitu. Jadi demikian laporan langsung dari lokasi kejadian dari Bandung. Saya Zia Valevi. Terima kasih Rizky atas kesempatannya kembali ke Anda di studio. Kayak gitu ya. Jadi boleh disesuaikan dengan case-nya perpindahan antara kita reporter ke anchor-nya itu di bagian mana. Gitu ya. Oke, Iya, ada Kak. lagi bagian yang kurang menurut Rizky? Sudah cukup? Itu aja, Kak. Cukup ya. Nah, jadi Ya, cukup. sebetulnya kan kalau dilihat dari teksnya nih, ini bisa langsung disambungkan dalam satu paragraf ya. Gitu. Jadi Kazia rasa ketika sudah ada bahannya, sudah ada informasi, fakta yang valid gitu ya, kita bisa langsung menulis dalam bentuk paragraf seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Rizky mau coba, Kazia biar bisa explore, ditulis poin-poinnya aja boleh gitu ya. Asalkan harus tahu waktu gitu ya. Jangan sampai poinnya tuh sedikit, tapi kitanya nggak bisa controlling diri untuk bisa pindah ke poin berikutnya. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi harus tetap ingat dan maksimalkan waktu yang kita punya. Begitu. Sama satu lagi tadi Rizky memperhatikan nggak ada beberapa kata-kata yang di-stressing. Eh, enggak, enggak, enggak. Oke, nah nanti tadi ya salah satunya kayak misalnya 3.000 pengunjung Kazia stressing, terus 50 komunitas. Nah, itu juga boleh ya angka-angka yang dianggap penting seperti itu. Coba Rizky boleh dibaca dari atas, nanti namanya boleh disesuaikan ya. Silakan. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Rizky Muhammad Fauzan melaporkan langsung dari kawasan alun-alun Kota Bandung. Saat ini tengah berlangsung Festival Budaya Nusantara 2026 yang dihadiri lebih dari 3.000 pengunjung. Acara yang dimulai sejak pukul 9 pagi ini menampilkan ragam tarian tradisional dan pameran UMKM lokal. Puncak acara sore ini adalah pawai kostum Nusantara yang melibatkan 50 komunitas seni. Meskipun kondisi cuaca gerimis, antusias masyarakat tetap sangat tinggi menyatu di area utama. Demikian laporan langsung dari lokasi kejadian dari Bandung. Saya Rizky Muhammad Fauzan kembali ke Anda di studio. Oke, sip. Nah, tadi paling kalau misalnya di bagian closing mau dikasih jeda nggak apa-apa ya. Demikian laporan langsung dari lokasi kejadian dari Bandung. Saya Zia Valevi kembali ke Anda di studio. Nah, jadi kalau misalnya di titiknya mau dipakai jeda nggak apa-apa. Biar nggak sesek gitu ya. Biar nggak capek pas bacanya. Oke, aman ya untuk reporter ya. Nah, Aman nggak? kalau misalnya aman kita langsung ke praktik. eh Sama ya tadi ya, nanti kita bakal countdown. Kita coba di 60 detik. Satu, Rizky boleh pilih temanya kemacetan atau peristiwa yang lagi hangat sekarang boleh dipilih. Tapi berarti tugasnya adalah Rizky harus cari betul-betul beritanya ya. Jangan ngarang gitu. Satu itu, kedua, langsung buat narasinya dari 5W1H. Nanti kita bahas satu persatu. Apakah rumusnya lewat 5W1H itu udah ada semua atau belum ya. Nanti baru kita praktikkan. Nah, sama nanti Rizky boleh share screen satu gambar yang mewakili dari beritanya ya. Misalnya tadi karena Rizky lagi reportase tentang kebakaran, boleh tampilkan dari layarnya Rizky tentang kebakaran sambil berbicara gitu ya. Oke, bisa dipahami instruksinya? Temanya apa aja, Kak? Bebas, mau apa aja. Milih. Oh, siap, Kak. Oke, ya mau yang ada di depan ini kemacetan, peluncuran produk, acara musik boleh, atau mau pilih dari berita yang lain juga silakan. Ya, oke, silakan Waktu Kazia kasih. Hmm? waktu untuk buat narasinya berapa, Kak? Oke, waktunya 10 Dipindahkan. menit dari sekarang ya, dicoba Siap, ya. Kak. Oke, contohnya seperti ini. Nanti kita langsung coba bahas ya. Silakan, waktunya dimulai dari sekarang untuk membuat narasinya.
Oke, sudah selesai, Rizky. Dikit lagi Kak. Oke, silakan. Langsung share screen aja Kak. Oke, sudah selesai. Sudah Kak. Boleh, silakan. Sebentar. Gini aja ya Kak, ya. Ya, boleh nggak apa-apa. Silakan. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Rizky Muhammad Fauzan melaporkan langsung dari kawasan alun-alun Kota Serang. Saat ini tengah berlangsung usai Festival Kota Serang Fair 2025 yang dihadiri lebih dari 300.000 pengunjung. Acara yang berlangsung dimulai sejak 6 hingga 10 Agustus 2025 menampilkan ragam band nasional dan beberapa acara menarik lainnya. Puncak acara pada festival ini adalah pada malam penutupan yang melibatkan lebih sejumlah penampilan dan band nasional. Meskipun kondisi pengunjung yang kurang kondusif, antusias masyarakat tetap menyatu di area utama. Demikian laporan dari lokasi kejadian dari Serang. Rizky Muhammad Fauzan kembali ke Anda di studio. Oke, sip. Sudah bagus. Nih catatannya. Kita bahas dulu 5W1H-nya. Pertama di What ya. Apa nama acaranya? Ada ya? Ada Kak, ada Kak. Oke. What-nya ada. Terus where-nya ada. Tempatnya tadi di mana? Tempatnya di Kota Serang, Kak. Di Oke, alun-alun ada Kota Serang. alun-alun Kota Serang. Terus kita ke eh
Who-nya ada siapa? Yang siapanya ini maksudnya apa Kak? Nah, boleh didefinisikan sama Rizky. Boleh siapa yang berkunjung, atau misalnya siapa yang tampil. Tadi ada nggak? Eh, mungkin band nasional ya Kak? Nah, boleh ya. Berarti siapa saja yang tampil di dalam rangkaian acara tersebut. Nah, berarti tadi jawabannya adalah band nasional ya. Oke. Why-nya, kenapa acara tersebut dilaksanakan ada? Hmm, nggak ada sih Kak alasan acaranya ini. Nah, berarti harus ditambahkan ya. How-nya, Ya. bagaimana? Ada nggak yang mewakili pertanyaan bagaimana? Mungkin kondisi pengunjung yang kurang kondusif Kak. Oke, walaupun kurang kondusif, tapi misalnya acara berjalan dengan baik tadi ya di akhir kalimat. Ya, Berarti yang belum ada apa tadi ya, why-nya ya. Berarti ya, mengapanya? boleh ditambahkan. Kenapa sih, apa tadi nama acaranya? Kota Serang Fire. Nah, Kota Serang Fair ini dilaksanakan. Itu boleh eh, ditambahkan. Misalnya, Kota Serang Fair 2026 dilaksanakan dalam rangka ulang tahun Kota Serang yang keberapa, misalnya kayak gitu. Itu boleh ya, di beberapa kalimat. Sama satu lagi, Rizky tadi kurang stressing ya. Jadi ada beberapa kalimat yang penting tapi stressingnya belum bisa membedakan dengan kalimat yang lain gitu ya. Jadi eh Kazia tadi mengiranya oh ini bakal di stressing nih tapi Rizky bacanya biasa aja ya. Oke, maka dari itu boleh sekali lagi dibacakan Rizky, nggak apa-apa untuk si Y-nya di skip dulu. Yang penting kita coba latihan cara membacanya. Ingat ya, ada stressingnya. Halo, selamat sore pemirsa. Saya Rizky Muhammad Fauzan melaporkan langsung dari kawasan alun-alun Kota Serang. Saat ini tengah berlangsung usai Festival Kota Serang Fair 2025 yang dihadiri lebih dari 300.000 pengunjung. Acara yang berlangsung dimulai sejak 6 hingga 10 Agustus 2025, menampilkan ragam band nasional dan beberapa acara menarik lainnya. Puncak acara pada festival ini adalah pada malam penutupan yang melibatkan lebih sejumlah penampilan dan band nasional. Meskipun kondisi pengunjung yang kurang kondusif, antusias masyarakat tetap menyatu di area utama. Demikian laporan langsung dari lokasi. Dari Serang, Rizky Muhammad Fauzan kembali ke Anda di studio. Oke, nah ini better ya, stressingnya sudah terdengar. Oke, terima kasih Rizky. Nah, tadi kurang lebih seperti itu. Nanti di hari Jumat kita akan coba bahas untuk gesturnya. Karena hari ini baru narasi aja. Berarti tugasnya Rizky adalah tambahkan poin apa tadi? Why-nya, Kak? Y-nya Mengapa? ya. Nanti rangkai lagi narasinya supaya bisa lebih berhubungan satu sama lain ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk kelas malam ini? Setelah evaluasi, ada kelas lagi nggak, Kak? Nah, setelah evaluasi nanti boleh dikonfirmasi lagi ke admin. Tapi yang pasti untuk kelas lanjutan itu akan dilaksanakan kalau ada peserta 10 orang minimal gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya apa namanya udah ada baru bisa dimulai seperti itu. Tapi kalau misalnya kurang dari 10 orang, nanti Rizky boleh tanyakan lagi ke adminnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, mumpung lagi ngebahas evaluasi untuk minggu depan, nanti evaluasinya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita langsung paralel aja minggu depan itu materi dan evaluasi gitu ya. Karena kan cuman berdua ya, Rizky sama Noval aja, jadi tidak terlalu makan waktu. Nah, untuk evaluasinya sebentar, Kazia, apa namanya? Berarti evaluasi di hari Rabu ya, Pak, kalau lancar ya? Enggak, hari Jumat tuh langsung evaluasi. Jumat besok, Kak? Mm-mm. Jadi ya tadi Oh, Kazia bilang, jadi kita langsung paralel aja. Sesi pertama kita materi dulu, setelah itu baru apa namanya kita langsung evaluasi. Karena tadi ya cuman 2 orang ya.
Oke, Kazia coba untuk share screen dulu nih. Kurang lebih ini ya, tapi tanggalnya Kazia belum ganti. Tapi boleh dicek dulu. Udah terlihat? Sudah Kak? Nah, jadi evaluasinya nanti Rizky dan teman-teman yang lain boleh pilih aktivitas public speakingnya ya. Nah, berarti boleh pilih kemarin yang pertama elevator pitch, terus juga moderator, pidato, dan yang terakhir reporter. Boleh pilih salah satu saja ya, nggak usah semuanya. Jadi misalnya Kazia, Rizky mau evaluasinya di reporter aja, itu boleh gitu ya. Atau mau di pidato aja, itu silahkan. Nah, tema yang dipilihnya bebas. Nanti kalau mau pidato, silahkan pilih temanya apa yang menarik. Terus juga kalau reporter, misalnya mau apa yang mudah dipahami beritanya, itu silahkan. Sama mau jadi moderator juga boleh ya. Nah, nanti kalau misalnya mau jadi moderator, kayak kemarin praktiknya. Jadi, apa namanya, untuk bagian pematerinya bisa langsung di skip gitu ya. Yang penting teman-teman bisa mempersilahkan di setiap bagiannya gitu ya. Maksimal setiap peserta dikasih waktu 10 menit. Nah, jadi walaupun misalnya reportase kan cuma 60 detik, tapi dari mulai persiapan, dari mulai share screen gitu ya, itu bisa memanfaatkan waktu 10 menit tersebut gitu ya. Nah, nanti kalau tidak ada kendala, ini si Zoom-nya akan disiarkan langsung lewat YouTube gitu ya. Jadi kalau misalnya Rizky, Novel, dan teman-teman yang lain mau undang keluarga untuk bisa nonton, boleh ya gitu di bagian evaluasinya. Seperti itu nanti seperti biasa akan ada feedback mengenai pesan yang disampaikan, penampilan, dan juga sejauh mana kepercayaan diri teman-teman saat melakukan evaluasi. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Harus dihafal atau enggak? Kalau bisa dihafal ya. Nah, jadi karena ini evaluasi, jadi teman-teman silahkan apa namanya memaksimalkan. Tapi kalau misalnya enggak, boleh dibawa catatan gitu ya. Tapi jangan terpaku dengan apa yang teman-teman bawa gitu ya. Eye contact, terus juga body language itu harus tetap apa namanya harus tetap digunakan begitu ya. Jadi jangan baca banget gitu. Untuk posisi kameranya harus menyesuaikan seluruh badan atau gimana Kak? Enggak, minimal sampai tangan aja. Ya seperti Oh iya. biasa. Kayak evaluasi pertama kemarin, minimal KJ bisa lihat hand gesture teman-teman. Gitu ya. Itu aja Kak. Oke, aman ya. Oke, berarti Jumat kita langsung paralelkan sesi pertama materi dulu. Setelah itu baru kita lanjut ke evaluasi. Gitu ya. Jadi dipersiapkan nanti kalau misalnya ada kesulitan atau pertanyaan, boleh tanyakan di grup. Gitu ya. Oke. Kalau sudah cukup, terima kasih untuk malam ini. Dimaksimalkan persiapannya mungkin di 1 hari besok ya. Silakan dipilih dulu aktivitas public speakingnya yang paling mudah, yang paling nyaman untuk bisa dilakukan. Nanti kita kembali lagi bertemu di hari Jumat. Kasih tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.